Shalom. Sebelum memulai renungan pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan, saat ini kami hendak mendengar firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah hamba-Mu ini agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Buatlah kami, jemaat-Mu, bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat menjadi berkat bagi kami. Amin. Renungan pada pagi hari ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 7 sampai ke 11. Hidup orang Kristen. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang, supaya kamu dapat berdoa. Tetapi yang terutama, kasihilah sungguh-sungguh seorang akan yang lain, sebab kasih menutupi banyak sekali dosa. Berilah tumpangan seorang akan yang lain dengan tidak bersungut-sungut. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang sebagai pengurus yang baik dari kasih karunia Allah. Jika ada orang yang berbicara, baiklah ia berbicara sebagai orang yang menyampaikan firman Allah. Jika ada orang yang melayani, baiklah ia melakukan dengan kekuatan yang dianugerahkan Allah, supaya Allah dimuliakan dengan segala sesuatu karena Yesus Kristus. Ialah mempunyai kemuliaan dan kuasa sampai selama-lamanya. Amin. Judul renungan kali ini adalah panik atau menguasai diri. Beberapa waktu lalu, muncul pemberitaan dari banyak lokasi mengenai aktivitas panic buying yang dilakukan oleh banyak orang, mulai dari masker, alat kesehatan, makanan dan minuman, hingga vitamin yang diyakini dapat melindungi dari COVID-19. Masalahnya, akibat aksi borong barang tersebut, ada orang lain yang lebih membutuhkan, tetapi tidak kebagian barang karena habis. Mirisnya, sebagian dari pemborong itu memanfaatkan untuk usaha dengan mengeruk keuntungan besar dengan memasang harga lebih tinggi dari harga di pasaran. Rasa panik memang membuat orang bertindak di luar nalar, yang tak jarang dipicu oleh kekhawatiran berlebihan. Sebenarnya, sedikit saja mau menenangkan diri, lalu berpikir dengan jernih sambil berdoa. Niscaya, rasa panik yang menyerang dapat berkurang dengan drastis. Nasihat semacam inilah yang diberikan Petrus kepada penerima suratnya sebagai langkah agar mereka dapat merespon kesudahan zaman dengan tenang. Tanpa ketenangan, orang akan mudah menjadi panik, bahkan dapat terombang-ambing oleh rupa-rupa angin pengajaran yang juga mewarnai akhir zaman. Orang yang panik juga tidak dapat konsentrasi berdoa karena hati dan pikirannya sedang tidak fokus. Hari ini, kesudahan zaman semakin dekat dibandingkan dengan surat Petrus menuliskan suratnya. Namun, nasihat agar umat Tuhan belajar menguasai diri, menjadi tenang dalam segala sesuatu, dan tidak melupakan pentingnya berdoa, tetapi menjadi kunci bagaimana kita dapat menjalani akhir zaman ini dengan kesiapan yang lebih baik. Jadi, kepanikan dan penguasaan diri tidak dapat berjalan dalam waktu bersamaan. Sekian dari renungan kali ini. Terima kasih karena sudah mendengarkan hingga akhir. Sebelum menutup renungan pada pagi hari ini, langkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang Engkau berikan kepada kami. Kiranya apa yang Engkau firmankan bisa kami tanam di hati kami masing-masing. Dan kuatkanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkatilah hidup kami agar kami tetap dapat berkesempatan mendengarkan firman-Mu kembali Tuhan. Haleluya. Amin.